Aku sedang di pasar ikan, sibuk menjual kepiting ke pelanggan saat aku berbalik dan melihat pria ini mencuri ikan kami. Dengan cepat ia kabur, ku ambil batu mengarahkannya ke pencuri itu, tapi tiba-tiba ada laki-laki muncul dan batunya malah mengenainya. Hei, apa itu? Lepaskan aku. Bukankah seharusnya paling tidak kau minta maaf? Aku melihat sekeliling dan pencuri itu tak terlihat dimanapun. Pencuri itu kabur, kau yang harusnya minta maaf. Tapi laki-laki itu hanya mengerutkan kening lalu pergi. Hai, aku Serena dan aku dibesarkan di sini, di kota nelayan yang indah ini. Saat aku masih kecil, aku kehilangan ibu dan ayahku di laut, jadi nenek membesarkanku. Kami tak sanggup membiayai sekolahku, jadi aku bantu nenek menjual ikan di pasar untuk memenuhi kebutuhan. Tapi semua tak selalu mudah. Serena, kau tak apa? Ya, aku hanya berharap orang-orang tak mencuri. Aku tahu, semoga ikan itu lebih bau dan bakal membuat mereka sakit perut. Itu Edward, sahabatku sedari kecil. Orang tua Edward juga nelayan, jadi secara alami kami terkait bersama dan tumbuh tak terpisahkan. Kemudian saat aku dan Edward sedang sibuk tutup, ku dengar suara gumaman dan melihat Pak Aldrich, pengawas penangkapan ikan. Siapa saja yang ketahuan menangkap ikan bas bergaris akan dikenai denda besar. Apa? Dia pasti bercanda denganku. Pak, itu hanya dianggap perburuan liar kalau ditangkap di luar musimnya. Padahal tidak. Oh ya? Apa kau punya dokumen resmi yang mengungguli keputusanku? Tidak. Kurasa begitu. Dia jelas menyalahgunakan kekuasaannya. Di rumah, ku beritahu nenek semua yang telah terjadi di pasar ikan. Aku tahu itu tak adil, sayang. Tapi mungkin suatu hari nanti kau bisa belajar menjadi pengacara hebat dan membantu para nelayan lokal. Aku ingin membantu, aku bisa membimbingmu kalau kau mau. Itu brilian. Sejak itu, Edward menepati kata-katanya dan mengajariku. Dia pandai dan sangat sabar dalam menjelaskan banyak hal padaku. Waktu berlalu cepat dan saat aku menginjak 13 tahun, aku naksir berat pada Edward. Tapi aku tak tahu bagaimana perasaannya terhadapku. Aku akan cuci-cuci. Di masa mendatang, aku akan selalu berbagi pekerjaan rumah denganmu. Apa maksudnya dengan itu? Apa dia juga punya perasaan terhadapku? Hari berikutnya, saat aku dan Edward sedang makan es krim, beberapa anak datang dan mulai mengolokku. Apa kau tahu kebanyakan makan es krim membuatmu gendut? Oh, tentu kau tak tahu, karena kau tak sekolah. Dia tak perlu sekolah. Dia masih jauh lebih pintar dari yang kau bisa. Kenapa kau selalu membelaku? Apa itu karena kau menganggapku sebagai adik? Aku harus berhenti berkhayal. Dia tak punya rasa semacam itu terhadapku. Kemudian saat aku menginjak 17 tahun, sesuatu yang buruk terjadi. Nenek sakit keras hingga meninggal dunia. Saat di pemakaman aku merasa begitu kesepian dengan semua orang dewasa yang ada, dan Edward tak terlihat dimanapun. Saat semuanya sudah beres, Om Leon berkata dia akan membawaku tinggal dengan keluarganya di kota. Aku harus beritahu Edward, tapi saat aku sampai ke rumahnya terkunci. Jadi dengan cepat ku selipkan catatan dengan alamat omku di bawah pintunya, kemudian pindah ke kota. Segera saat kami memasuki rumah besar itu, Tante Clara dan Rachel sudah ada di sana merengut. Bisa kau cium bau busuk ikan? Tolong, pakailah parfum. Cukup, kalian akan membuat Serena merasa diterima di sini. Tolong siapkan kamar yang baik dan semua yang dibutuhkan Serena. Bukan awal yang baik. Tapi kemudian Om Leon harus pergi dinas bisnis dan meminta Tante Clara untuk mencarikanku tutor karena dia khawatir pergi sekolah akan membuatku kaget. Aku sangat bersemangat untuk akhirnya belajar dan mengejar impian pengacaraku. Namun, semua tutor yang Bibi Clara carikan buruk sekali. Malah aku yang harus mengajari mereka hal yang sederhana. Sementara Bibi Clara menghujaniku dengan tugas untuk dijalankan. Tiba-tiba, kulihat sekelebat anjing dan anak laki-laki. Lalu brak! Dasar kau idiot! Bagaimana aku bisa bersepeda pulang dengan lutut terluka? Kau dengar ini, Rex? Bagaimana dia akan pulang bersepeda? Maaf, aku akan mengantarmu pulang. Kuterima tawarannya, terutama karena aku tak punya banyak pilihan. Berapa nomormu? Wah, itu langkah yang cepat. Jangan berkhayal. Aku butuh Anda kuputuskan untuk menuntutmu. Cowok itu, Henry, akhirnya berhenti main-main dan memberiku nomornya. Saat kami tiba di rumah besar itu, kulihat sosok yang tak asing. Edward! Aku tertati-tati dan melingkarkan lenganku di tubuhnya. Siapa kau? Sebelum aku bisa merespon, Henry mengangkat bahu kemudian pergi. Edward kemudian memberitahuku semua kejadian tragis yang terjadi padanya. Ayahku membuat keputusan buruk melakukan pemancingan dengan dinamit. Penjaga pantai menangkapnya, tapi saat dia mencoba kabur, kapalnya menabrak karang. Kami harus pindah ke kota ini untuk perawatannya. Untungnya aku dapat beasiswa kuliah di sini, jadi aku bisa belajar dan juga merawat ayah. Aku sangat menyesal butuh waktu lama sekali untuk menemukanmu. Tak apa, aku mengerti. Itu semua terdengar mengerikan. Bagaimana denganmu? Jadi kau tinggal di rumah besar itu sekarang? Apa cowok itu tadi pacarmu? Henry? Oh, tidak. Dia hanya... Baguslah, karena ya, aku ingin memberitahumu kalau aku merindukanmu dan aku mencintaimu, Serena. Tapi kau bilang aku hanya adik bagimu. Aku masih 13 tahun. Aku tak paham perasaanku saat itu. Tapi sekarang aku tahu. Serena, tak ada dirimu di sisiku membuatku sangat hampa. Maukah kau menjadi pacarku? Kami mulai pacaran dan ada Edward di sisiku rasanya begitu hebat. Aku mengeluhkan tentang tutorku yang buruk sekali ketika Edward menyarankan dia saja yang jadi tutorku. Itu ide yang bagus.
Kau hanya perlu siapkan CV yang buruk supaya tanteku mempekerjakanmu. Dan itu berhasil. Aku tak berharap kau bisa maju lebih jauh dengan yang satu ini. Dia agak dungu. Ada apa dengan kalian berdua? Dia tak suka ada aku di sini. Di tengah-tengah pelajaran, Edward mendapat panggilan dari rumah sakit memintanya untuk segera membayar tagihan ayahnya sebelum kondisinya makin parah. Aku sedang menenangkannya saat Rachel menerobos masuk. Serena, ambilkan aku es. Oh, hai yang di sana. Keluar. Siapa itu? Rachel, sepupuku. Edward sepertinya teralihkan setelahnya. Kurasa dia sedih mengenai ayahnya. Dia menyuruhku melanjutkan latihan soalku dan pergi ke kamar mandi. Aku selesai dengan pekerjaan itu, tapi Edward masih belum kembali. Apa dia tersesat di rumah besar ini atau apa? Aku pergi mencarinya dan kaget melihat dia dan Rachel dengan senang tertawa bersama. Hai, Serena. Aku cuma mengambil air. Aku mengacuhkan Edward dan lanjut belajar sendiri. Apa kau cemburu? Aku hanya bersikap sopan. Sial, dia tahu aku tak bisa marah padanya saat dia tersenyum padaku seperti itu. Tapi saat kami lanjut belajar, aku tak bisa benar-benar hilangkan perasaan tak nyamanku. Tapi kemudian di hari berikutnya, aku sedang menunggu untuk belajar dengan Edward saat Edward tak akan datang hari ini. Apa? Aku bertanya kenapa padanya, tapi dia hanya berjalan pergi. Saat dia pergi, ku dengar dia meminta pelayannya membawakan buah-buahan untuk Rachel dan tutor barunya. Hah? Sejak kapan Rachel punya tutor? Merasakan ada yang tak beres, aku menyelinap ke ruangan Rachel dan melihat Edward. Serena, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Oh, apa menguntit jadi hobi barumu sekarang? Aku memandang Edward, tapi dia hanya duduk terdiam. Jadi aku berlari pergi dengan mata berkaca-kaca dan hati yang luka. Edward berusaha menelponku, tapi kuacuhkan saja. Malam itu dia mengirimiku pesan dan bersikeras menungguku. Aku ingin mendengar penjelasannya, tapi masih sangat marah padanya. Serena, aku mohon, tantumu bilang padaku aku tak bisa lagi mengajarimu dan memintaku menjadi tutor Rachel saja. Aku butuh uang itu untuk perawatan ayahku. Tak bisa kutolak jumlah uang ini. Tantuku ini memang tukang sihir. Aku sangat menyesal, aku lebih memilih mengajarimu. Kau satu-satunya gadis untukku, tapi aku tak bisa kehilangan pekerjaan ini. Jadi mari kita rahasiakan hubungan kita, oke? Itu bukan masalah besar ya kan? Akulah yang dia inginkan, bukan Rachel. Hari ulang tahun Edward sebentar lagi dan kami akan kencan di restoran ini hari ini. Aku sangat bersemangat saat ponselku berbunyi. Maaf sayang, ada sesuatu yang terjadi. Aku tak bisa datang, X. Itu pasti hal yang sangat penting untuknya hingga membatalkannya seperti itu. Tapi di perjalanan pulang, aku melewati restoran lain dan tak bisa mempercayai mataku. Edward dan Rachel duduk bersama. Kemarahan menguasai diriku dan sebelum bisa menghentikan diriku sendiri, aku menyerbu masuk. Edward, teganya kau. Astaga, ada apa denganmu? Dia bahkan bukan tutormu lagi. Tanya dia berapa lama dia sudah mengenalku. Aku ini cuma tutormu, itu saja. Aku tak bisa percaya ini, jadi aku bergegas pergi. Aku merasa seperti orang bodoh karena pernah percaya kebohongannya. Sambil berlari menangis, aku menabrak Henry. Kau terlihat seolah baru saja diputuskan. Kesedihanku tak lagi terbendung, jadi aku mulai menangis lebih keras. Itu bukan aku. Aku tak melakukan apa-apa. Tolong berhentilah menangis. Apa ada yang kau inginkan? Apapun. Bagaimana